عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada bab at-tafakkur fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala. Ya, merenungi, memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan terakhir dalam bab ini insyaallah. Beberapa ayat yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan telah kita sebutkan penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Masih ada beberapa ayat dari dua surah yang disebutkan oleh beliau akan kita bacakan pada malam hari ini biidznillah. Beliau katakan qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak memperhatikan, tidak melihat al-ibil, unta, bagaimana dia diciptakan, dan melihat langit bagaimana dia ditinggikan, memperhatikan atau melihat gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan, dan memperhatikan bumi bagaimana Allah menghamparkannya. Ayat-ayat ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah memberikan dorongan kepada kita
untuk senantiasa memperhatikan 4 perkara yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Ya, perhatikanlah 4 perkara ini. Ambillah pelajaran darinya, ambil hikmah darinya. Ya, coba lakukan penelitian tentang 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Al-ibil kaifa khuliqat. Ya, tentang unta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta dengan postur tubuh yang besar, dengan kekuatan fisik yang berbeda, ya, di atas rata-rata daripada hewan-hewan yang lainnya. Allah menciptakan unta di daerah yang panasnya itu bisa sampai 40 bahkan lebih, ya, 40 derajat Celcius bahkan lebih daripada itu. Dia bisa bertahan, bisa mengangkut barang-barang orang-orang Arab. Dan kalau kita membaca sirah, sejarah bagaimana orang-orang Arab dahulu melakukan perjalanan yang jauh, mengangkut barang-barang yang banyak, itu bukan dengan kendaraan truk fuso, bukan, tetapi dengan unta. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Unta-unta ini, ya, membawa beban-beban kalian, membawa barang-barang kalian yang berat itu ke negeri yang jauh, yang kalian susah untuk sampai ke sana kecuali dengan bersusah payah. Ya, tetapi dengan unta mengangkut barang-barang itu menjadi mudah. Ya. Hadzal ibil al-kabir al-ajsam al-qawiyah. Ya. Ini unta yang memiliki fisik yang besar, yang kuat. Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada manusia, mengikuti perintahnya manusia. Bahkan anak kecil pun itu bisa menungganginya, mengaturnya, ya, mengantarkan dia ke tempat yang dituju. Padahal, ya, kalau kita lihat dari fisik unta ini, kalau dia mengamuk, siapa yang bisa tahan? Ya. Tidak ada yang bisa mengendalikannya kalau dia marah, kalau dia mengamuk. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tundukkan unta itu, ya, sebagai kendaraan padang pasir. Dia kadang disebut dengan Safinatus Sahra. Safinatus Sahra. Unta ini, ya, ibarat apa? Kapal, ya, kapal laut. Tetapi jalannya di padang pasir. Ya. Bisa mengangkut beban yang besar dan dia tunduk kepada manusia. Bahkan unta itu kalau sudah dilatih, ketika mau ditunggangi, dia duduk. Ya, dia duduk lalu kemudian ditunggangi. Ya, itu kalau sudah dilatih. Ya. Selain itu kita perhatikan pula pada unta ini, dari tekstur mulutnya, makanannya unta itu apa? Tumbuh-tumbuhan yang berduri. Tumbuh-tumbuhan yang berduri itu dimakan oleh unta. Tapi bibirnya yang dower itu, ya, itu tidak luka. Ya. Kita pegang duri kesakitan, dia dimakan durinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu sesuai dengan makanannya. Ya.
dia melakukan perjalanan yang jauh di padang pasir, itu bisa tahan tidak minum. Ya, bahkan di masa Nabi SAW ketika perang, kalau kehabisan air, apa yang dilakukan? Air minum. Sembelih unta. Ya, disembelih unta, di bagian tubuhnya di dalam itu menyimpan air. Ya. Bahkan di antara keajaiban unta pula apa? Kencingnya unta. Itu bisa jadi obat. Ini kita perhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta. Ya, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Dari penciptaannya, dari apa yang ada pada unta tersebut, dia ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia mau berontak ya bisa saja, dan tidak ada manusia yang bisa mengendalikannya kecuali dengan susah payah. Oleh karena itu kata beliau rahimahullah taala, kalau kita menunggangi unta, dan ini termasuk juga ketika kita membawa kendaraan, ya, yang kita baca adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan tunggangan ini kepada kita, padahal kita tidak memiliki kekuasaan untuk menguasainya. Siapa yang menjadikan dia tunduk? Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu juga kendaraan selain unta yang kita tunggangi, motor misalnya. Antum sanggup pikul motor? Ada yang sanggup mau pikul motornya? Ya. Tapi kalau dia sudah bawa stabil, ya. Siapa yang membuat itu? Kita bisa mengendalikannya. Siapa yang membuat? Ya, kita bisa mengendalikan kendaraan itu. Besi terbang. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu semua. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh hewan untuk kita perhatikan, kita tadabburi, kita ambil pelajaran darinya. Ini contoh, ya. Tidak membatasi hanya pada unta saja, tapi ini salah satu contoh unta, yang itu merupakan kendaraan padang pasir, ya. Maka hal-hal lain yang kita gunakan untuk kita kendarai, ya kita perhatikan. Selain itu dagingnya, ya, yang dimakan, apalagi susunya yang diambil. Kalau orang Indonesia biasanya suka hati, ya, bahkan itu dikejar, itu hati unta. Jamaah haji atau jamaah umroh biasa menjadikan itu sebagai oleh-oleh. Ya, tidak tahu apa khasiatnya, itu tidak tahu. Tapi orang senang pesan hati unta. Ya. Kalau susu unta dan yang lainnya, ya mungkin itu ada, ya disebutkan secara medis ada pengaruhnya dalam kesehatan. Nah. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk kita perhatikan dari hewan yang Allah ciptakan, ini unta. Ya, kita jadikan dia sebagai tunggangan yang mengangkut barang-barang yang berat, ya. Sekali lagi kita sebutkan ini contoh, ya, yang Allah sebutkan. Tidak membatasi hanya unta saja, tapi yang lain. Karena di Indonesia tidak ada unta. Yang ada apa? Kuda, sapi. Ya, coba perhatikan sapi, perhatikan kuda. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan kita mengambil manfaat darinya. Tenaganya juga fisiknya kita ambil manfaatnya. Ya. Hewan-hewan ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ya, ini nikmat, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, wa ilas samai kaifa rufi'at. Perhatikan
langit, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengangkatnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu ada di atas kita. Langit yang sangat besar. Rafa'ahu Allah azza wa jalla raf'an 'aziman bahiran la yastati'u an yanalahu ahadun minal khalqi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mencapainya. Ya, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencapainya, ya, ke langit itu. Hattal jin, bahkan jin-jin pun itu tidak bisa mencapai langit. Ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Ya, dulu kita punya, ya kata jin-jin ini, kita punya tempat-tempat duduk dulunya di sekitaran langit. Tujuan mereka di sana untuk apa? Untuk mencuri khabar-khabar langit. Ya, mencuri khabar-khabar langit. Ya. Untuk apa mereka curi? Untuk disampaikan kepada teman-temannya jin ini. Siapa teman-temannya jin? Para dukun, tukang sihir. Ya, dia datang dengan ini berita, ada berita ini. Ya. Ya, mereka curi, ya, berita-berita dari langit. Tetapi, ya, sekarang tidak lagi. Kalau jin-jin itu mau mendekat ke langit, itu ada batu-batu yang menyala, api-api yang, ya, dilemparkan kepada mereka. Tidak bisa lagi mencapai langit. Ya. Wa fi hadhihi samawat al-'azimah kaifa rafa'ahu Allah taala bi ghairi amadin. Ya, perhatikan pula, tidak ada penyanggah. Langit yang tinggi ini tidak ada penyanggah. Ya. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawunaha. Ya, Allah yang meninggikan langit yang kalian lihat itu tanpa ada tiang penyanggahnya. Ya. Maka perhatikanlah itu. Fa'tabiruha, perhatikan itu. Ya, ini menunjukkan kekuasaan, ya, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi samawati min ayatillahi azza wa jalla asy-syai' al-katsir. Fahiya rufi'at hadzal raf'al 'azim wa fi ma bainaha wa bainal ardi ayatun 'azimatun minal aflak wan nujum wasyams wal qamar war riyah was suhub wa ghairi dzalika min ayatillah. Ya. Ini langit yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan itu merupakan apa? Tanda-tanda keagungan, tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di langit itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antara langit dan bumi juga demikian, ada bintang-bintang. Ya. Ada matahari, ada bulan, ada angin, ada apa? Awan. Ya. Ya, belum lagi yang kita pelajari ini, kalau apa namanya, atmosfer atau apa, kalau sudah lewat dari bumi, atmosfer, ya, ya, hilang hampa udara. Ya, sebagaimana kalau kita naik pesawat lagi terbang tiba-tiba jatuh, ya. Itu masuk di hampa udara. Yang ada di luar itu dia apa namanya, ngapung, ya. Kalau seperti di air ngapung. Ya, kalau masih di bawah atmosfer maka dia ditarik oleh bumi. Kalau dalam pelajaran apa itu? Fisika atau pelajaran apa? Astronomi atau apa? Ya, gravitasi itu. Ya. Ini bagian dari apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
ya, antara langit dan bumi, ya, yang menghalangi sinar matahari ultra ultraviolet, ya. Ya. Ada ozon atau ojon. Ya. Ozon, ya, ya, yang memfilter bahayanya efek dari ultraviolet itu. Ya. Siapa yang buat ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, kita disuruh apa? Disuruh berpikir, disuruh merenungi, mentadabburi itu. Ya. Yang ketiga, wa ilal jibali kaifa nusibat. Perhatikan pula gunung-gunung yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadhil jibal as-summul azim al-azimatu al-kabiratu. Ya, gunung-gunung yang kokoh ini. Yang besar, kokoh. Lau annal khalqa ijtama'u kulluhum biquwahum ma kawwanu mislaha. Sekalipun seluruh makhluk dari kalangan manusia dan jin mereka bersatu padu untuk membuat gunung sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, mereka tidak akan mampu untuk membuatnya. Kalaupun manusia membuat gundukan-gundukan, ya, dia keruk dari mana dia buat gundukan jadi seperti gunung, tidak sekuat sebagaimana gunung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bahkan di gunung-gunung itu pula ya kita dapati apa? Banyak nikmat-nikmat yang bermanfaat untuk manusia. Ya. Ini tidak bisa dibuat oleh manusia. Ya. Jadi sekalipun manusia itu punya ilmu, punya teknologi, menciptakan alat-alat yang besar, yang canggih, kemudian mereka mau membuat gunung atau mau meratakan gunung, mereka tidak akan sanggup. Ya, yang mereka lakukan, yang bisa mereka lakukan hanya sedikit saja. Ya, kalau kita lihat di gunung-gunung yang ada tambangnya, dan rata-rata tambang itu ada di mana? Rata-rata tambang itu di mana? Pegunungan, ya. Nah, ya perhatikan gunung-gunung yang dikeruk oleh manusia karena di situ ada tambang, berbagai macam tambang. Apakah semuanya rata? Tidak, hanya sebahagian saja. Dan manusia akan kewalahan, kesulitan. Ya, meratakan yang sudah ada saja mereka tidak bisa, apalagi mau mengadakan sesuatu yang tidak ada. Ya, ini gunung. Ya, kata beliau rahimahullah taala, hadzal jibal as-sum yajibu an natafakkara fiha kaifa nasabaha Allahu azza wa jalla. Gunung-gunung ini kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, dikokohkan. Ya. Tidak ada selain Allah yang mampu untuk melakukan seperti itu. Nasabahallahu azza wa jalla ala hikmatin azimah. Tentu ya Allah lakukan ini, Allah ciptakan ini ya dengan hikmah yang besar. Ya, lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alu fi hadhil jibal allati nasabaha masaliha azimatan kabira. Ya. Ada maslahat yang sangat besar, maslahat bagi makhluk yang hidup di bumi. Di antara maslahatnya itu annaha rawasiya tursil arda wa tumsikuha anil ittirab. Gunung-gunung itu adalah pasak. Pasaknya apa? Ya. Pasak bumi ya. Ya. Paku ya. Berat paku yang ditancapkan. Ya. Dan fungsinya apa? Menjaga supaya bumi itu tidak goncang. Kalau tidak ada gunung-gunung itu, ya maka kita yang hidup di atas bumi ini akan terombang-ambing sebagaimana perahu yang ada di lautan. Sebesar apapun perahu, kapal ada di tengah laut, ketika datang ombak bergoyang enggak?
tetap bergoyang. Apalagi kalau badai. Kenapa? Karena tidak ada pasaknya. Tidak ada penyanggahnya. Maka bumi, ya, gunung-gunung itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pasak bagi bumi supaya tidak berguncang. Ya. Sehingga itu di yaumil qiyamah, pada hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, nanti gunung-gunung itu akan berterbangan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicabut ya sudah, habis bumi ini, berguncang dengan guncangan yang besar. Kemudian dia mengeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya, dan kemudian diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di yaumil qiyamah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menancapkan gunung-gunung ini, menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak ya, supaya bumi itu tidak berguncang. Ya. Taib. Kemudian hadhil jibal aidan taqiya min rihin syadidatin asifatin fi ba'dil amakin. Nah, di antara fungsi gunung, ini beliau sebutkan, di antara fungsi gunung apa? Ya, menghalangi badai. Ketika terjadi badai di sebelah gunung, dia tidak akan sampai ke tempat yang lain, terhalangi oleh gunung. Ya. Wa taqiya aidan min burudatin 'azimatin ta'ti min nahiyatil qutub. Ya. Demikian pula hawa dingin yang ada di seberang itu tidak bisa sampai ke seberangnya, ya, terhalangi oleh gunung. Ya. Kalau di sini beliau sebutkan, ya, hawa dingin yang ada di kutub, baik itu kutub utara, ya, itu tidak menyebar ke tempat-tempat lain. Ya. Ya, salah satu sebabnya adalah banyaknya gunung-gunung yang menghalanginya. Ya. Wa taqiya aidan min hararatin syadidah, dari terik matahari. Ya. Kalau orang-orang yang di padang pasir, ya, ini kan tidak ada gunung, bagaimana mereka mau berteduh? Itu mereka mencari gundukan-gundukan, ya, di padang pasir, ya, mereka berteduh di baliknya. Ya. Kalau matahari sudah condong ke barat, ya, maka akan terjadi apa ini? Bayangan, itu jadi tempat berteduh. Ya. Nah, kalau di Gunung Boliohuto misalnya, kan tinggi sekali itu. Ya. Jadi sebelah mana Gunung Boliohuto? Bagian barat atau bagian apa? Bagian barat, ya. Nah, di sebelahnya matahari dari sana, ya, sebelah sini tidak kena panas. Kalau matahari sudah di sini, yang di sini tidak kena panas. Ya. Ya, coba saja kalau kita di sini, ya, tegakkan sesuatu yang besar agak tinggi, matahari sudah condong, ya, lihat, kita bisa berteduh di bawahnya. Nah, ini gunung. Ya. Wa kadzalika fi sufuhiha ayatun min ayatillahi azza wa jalla minan nabat wal audiyah wal ma'adin syai'un 'azimun katsirun. Demikian pula di lereng-lereng gunung, kita perhatikan, di lereng-lereng gunung subur, ya, pohon-pohon, ada hutan-hutan, ya, ada lembah-lembah, ada tambang-tambang, tambang emas, tambang nikel, tambang apalagi, besi apalagi. Dan tadi kita katakan rata-rata, ya, umumnya tambang itu ada di mana? Di pegunungan. Ya, di Pohuwato sana pegunungan kan, ya, tambangnya. Kalau yang sudah sampai di air, ya, itu sudah aliran-aliran air yang membawa butiran-butiran emas itu. Jadi rata-rata tambang-tambang itu ada di gunung-gunung, di lereng-lerengnya.
Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ya, untuk memperhatikan ini, merenungi ini, gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi kalau gunung itu termasuk gunung berapi. Ya. Itu bisa mendidih kalau musim hujan dan sudah deras air hujan masuk ke kawahnya itu, ya bisa batuk-batuk dia. Nah, kalau dia batuk apa yang terjadi? Gempa kan? Gempa kecil sampai gempa besar. Nah, ini membuktikan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu sebagai pasak untuk menjaga supaya bumi tidak goyang. Ya. Dan kalau kita perhatikan nih sekalian, ketika terjadi gempa ya, itu hampir sering beriringan dengan erupsi gunung berapi. Ya, terjadi gempa ya perhatikan. Ya, hampir sering beriringan ya dengan terjadinya erupsi gunung berapi. Barakallahu fiik. Nah. Apa ini? Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Perhatikan pula bumi. Ya, perhatikan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghamparkannya. Ya. Ja'alahallahu sathan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini terhampar, ya, permukaan bumi ini. Dan terhamparnya bumi ini ya tidak menafikan bentuk aslinya itu bulat. Dan ini disebutkan oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Sesuatu yang bulat ketika dia dalam bentuk besar sekali, maka permukaannya itu kelihatan apa? Kelihatan datar. Ya, sesuatu yang sangat besar, ya, maka permukaannya itu terlihat datar. Ya. Jadi ayat ini wa ilal ardi kaifa sutihat ini bukan dalil yang menyebutkan bahwa bumi itu datar. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi ini sebagaimana yang kita lihat. Tapi kalau kita keluar dari bumi ini, ya, dan siapa yang bisa keluar dari bumi? Ya, maka akan nampak, akan terlihat wujud daripada bumi itu. Ya. Wa sakhkharaha lil ibad. Allah Subhanahu wa taala juga tundukkan ya bumi ini untuk hamba-hambanya. Wa ja'alaha dhalulan mudhallalah. Ya. Bihaitsu lam takun turbatuha layyinatan jiddan la yastaqirruna 'alaiha wala sulbatan jiddan la yantafi'una biha. Allah jadikan bumi ini tidak semuanya rawa sehingga sulit bagi kita untuk tinggal ya, atau tidak bisa memanfaatkannya, tidak juga cadas yang keras ya. Tapi kita lihat ya, bumi ini ada yang cadas, ada rawa, ada subur, ada pasir, berbagai macam. Dan itu semua pasti ada hikmahnya. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Ada yang gembur, ada yang gersang dan sebagainya. Ya. Di tempat yang gembur ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang gersang pun itu ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tadi kita sebutkan berkaitan dengan gunung ya, di lereng-lerengnya ada yang subur, ada yang cadas ya. Yang subur ini tumbuhan kayu bisa kita manfaatkan, yang cadas keras ini di situ ada emas, ada besi, ada berbagai macam. Ya. Jadi kita pikirkan, kita tadabburi, ambil pelajaran darinya. Dan ini semuanya menunjukkan apa? Wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala,
kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratillahi subhanahu wa taala. Ya, kemampuan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau kita mentadaburinya, memikirkannya, merenunginya, ya. Kita manusia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk yang namanya bumi ini. Kita manusia tidak ada apa-apanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu tunduk kepada kita, pada manusia. Ya. Kita memanfaatkan itu. Ya. Wa hadhil ardu, kata beliau, hadhil ardu al-musattahah hiya aidan kurawiyah. Ini. Jadi bumi yang kita lihat ini terhampar ini, ya, permukaan yang terhampar, ya, bentuknya itu adalah kurawiyah. Apa itu kurawiyah? Bundar, ya. Ya, lebih tepatnya ya lonjong, ya. Ya. Dari sisi mustadir ya bulatnya, dia menyerupai bola, ya, tetapi dia kata beliau di sini muflatahah, ya, lonjong, ya, minan nahiyah asyimaliyah wal janubiyah. Jadi agak ke melonjong ke utara dan selatan. Nah. Lidzalika law anna ahadan minan nas raqibat ta'iratan muttajihan ilal maghrib ala khattin mustaqim lakana yakhruju ilal makan alladhi aqla'at minhu at-ta'irah wa hadha yadullu ala annaha mustadirah li'anna al-insan yasilu tarafaha bi tarafiha. Ya. Saya belum tahu apakah sudah pernah ada yang membuktikan dia naik pesawat atau apa, ya, mengarah ke barat misalnya. Dari sini dia terus dengan garis lurus. Nanti dia akan sampai lagi ke tempat di mana dia memulai. Nah, itu menunjukkan bahwa bumi itu apa? Ya, melingkar, ya. Ya, mustadirah itu melingkar. Ya. Kalau bulat kan, ya, apa bedanya bulat dengan oval, lonjong, ya. Kalau telur apa? Telur bulat, nah, lonjong, ya. Kalau bola bulat, ya. Nah, kalau mustadir, istilah mustadir itu dia melingkar. Ya. Mustadir, dia melingkar. Ya, melingkarnya itu entah dia itu bulat atau dia lonjong, dia melingkar. Nah, nah ini kata beliau, seorang yang dia beranjak dari satu titik mengambil arah yang lurus, ya, maka dia akan kembali lagi ke tempat semula. Ya. Ini membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kemudian beliau sebutkan pula wa yadullu ala hadza, yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ketika as-sama, langit itu pecah, ya, dan dia taat kepada Rabbnya, dan sudah seharusnya dia taat kepada Rabbnya. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu diratakan, ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dia mengeluarkan semua yang ada di dalamnya, mengosongkan semua yang ada di dalamnya. Hadza yakunu yaumal qiyamah, kata beliau, ini terjadi pada hari kiamat. Fa qauluhu idzal ardu muddat, maka firman Allah yang menyebutkan ketika bumi itu diratakan, yadullu ala annahal an laisat mamdudah, ya. Ini menunjukkan bahwa bumi itu sekarang ini tidak datar, karena nanti akan diratakan pada hari kiamat. Nah, yakni annaha kasath, yang kita lihat sekarang ini bumi itu terhampar, ada permukaannya. Nah, li'annaha likibari jirmiha
la yatabayyan fiha al-inhina'u alladhi yakunu fil qura. Fa hadhihi al-asya' al-arba'ah. Baik. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, ketika sesuatu yang melingkar itu diameternya itu sangat besar sekali, maka yang nampak itu hanyalah permukaan saja. Kita tidak bisa menjangkau atau tidak bisa melihat kemiringannya. Ya, pada sesuatu yang sangat besar, yang sangat luas, ya, yang terhampar sangat luas itu, sekalipun dia bentuknya melingkar, kita tidak bisa melihat ujung kemiringannya. Ya. Dan sekarang ini ya perdebatan antara bumi bulat, bumi datar itu, sampai-sampai ya orang-orang yang mengatakan bumi itu datar itu mengatakan bahwa ini yang mengatakan bumi itu bulat ini sudah mengikuti orang-orang kafir, bahkan sudah saling mengkafirkan, waliyadzubillah. Ya. Karena dengan penjelasan para ulama, kalau kita perhatikan, ya ini terhamparnya itu tidak melazimkan bahwa bumi itu datar. Ya. Dan perdebatan itu tidak ada manfaatnya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, hadhil asya' al-arba'ah, ya 4 perkara ini yang Allah Subhanahu wa taala ya suruh kita untuk memperhatikannya. Pikirkan itu, tadabburi itu, coba teliti itu. Untuk apa? Untuk tambah meyakinkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Qahhar, Al-Qadiru ala kulli syai'. Allah itu esa, Allah itu mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Dan kita memperhatikan di sini, melihat di sini dengan ya 2 makna. Bin nadhari fiha bi ainil basar, ya, kita memperhatikan, melihat dengan mata kita, ya. Perhatikan, kita lihat dengan mata kita. Yang kedua, wa ainil basirah, ya. Kita memperhatikan, melihat dengan hati kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Dari melihat dengan ya pandangan mata kita, kemudian ya kita memikirkannya, maka itulah ainul basirah, ya, memandang dengan hati. Ya, dan sini beliau katakan bi ainil basar alladhi huwal idrak al-hissi, ya, melihat bentuknya, ya, wa bi ainil basirah allati hiyal idrak bil aqli, ya, ya, melihat dengan hati itu dengan kita memikirkannya, hatta nastadilla biha ala ma tadullu alaihi min ayatillahi min qudratin wa ilmin wa rahmatin wa hikmatin wa ghairi dzalika. Kita lihat dengan mata kita pikirkan, yaitu supaya apa? Ini menjadi bukti hikmah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita semakin yakin dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadhal di adzan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kemudian selanjutnya wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalimat ayatnya hanya sampai di situ. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Ya, ada beberapa ayat, kurang lebih ada 6, ya, ada 6 ayat di surah-surah yang berbeda memiliki redaksi yang sama. Afalam yasiru dan awalam yasiru. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan, ya, di atas muka bumi ini, lalu kemudian mereka memperhatikan, ya, mereka melihat, fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, bagaimana kesudahan daripada orang-orang sebelum mereka, sebelum kita yang melakukan perjalanan ini.
bagaimana kesudahan mereka. Apakah mereka itu ya kehidupan mereka berakhir dengan baik, atau kehidupan mereka kaum-kaum tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Muhammad beliau sebutkan di sini, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim. Allah hancurkan mereka. Kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, ya, dan kaum-kaum yang lain. Ya. Walil kafirina amsaluha, dan orang-orang kafir juga itu akan mengalami hal yang sama, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat yang memiliki redaksi yang serupa, ya, afalam yasiru fil ardi fayanzuru, ya, surah Muhammad disebutkan oleh beliau di sini ayat 10. Kemudian surah Al-Hajj ayat ke-46. Kemudian surah Yusuf ayat 9. Ini redaksinya afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Ya, setelahnya itu berbeda-beda. Nah. Kemudian surah Ar-Rum ayat 9, awalam yasiru. Ya. Surah Fatir ya, ayat ke-44, dan surah Ghafir ayat ke-21. Ini redaksinya sama. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan apa? Perjalanan. Jadi kita mau safar, apa istilah lainnya apa? Touring. Ini ada yang hobi touring ini. Ya. Jadi melakukan touring itu tidak sekedar hobi, tetapi ada yang diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Ya, termasuk yang tadi, ayat yang tadi kita sebutkan, al-jibal, as-sama, ya, al-ard. Ya, kalau unta kan tidak ada unta kita di sini. Tapi hewan-hewan yang lain. Ya, kita bisa melihatnya, ambil pelajaran dari situ. Ya, melakukan touring safar tidak sekedar ya, tamattu, tidak sekedar bersenang-senang, tetapi kita mengambil pelajaran dari perjalanan kita itu. Ya. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, fa'amarallahu bis-sair. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk melakukan perjalanan. Tujuannya apa? Perhatikan. Kalau kita datang ke satu tempat yang di sana pernah hidup satu kaum, apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepada kaum tersebut? Jika kita berada di satu tempat yang dikabarkan bahwa di tempat itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum yang tinggal di situ, maka kita ikuti sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah lewat di satu tempat dan kemudian mempercepat jalannya. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah? Apa kata beliau? Dulu di sini ada kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dibinasakan karena apa? Kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak mengalami hal yang sama dengan mereka, jangan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dan akhir-akhir ini kita melihat tempat-tempat yang penuh dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara yang tinggal di situ adalah orang-orang yang mengatakan diri beriman kepada Allah. Ya, Allah tunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bumi, ya, tanah mereka dibalikkan. Ya, gunung dilongsorkan, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang deras lalu kemudian terjadi apa? Banjir bandang, habis, dibinasakan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajarannya sudah ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu kaum yang negeri mereka itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Lut. Ya. Dan jika orang-orang, ya, manusia di zaman kita sekarang ini melakukan hal yang serupa, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum yang dulu
Ya, kaumnya Nabi Lut misalnya, itu juga akan ditimpakan kepada orang-orang sekarang yang melakukan hal yang serupa, waliyadzubillah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan safar, melakukan touring, ya, itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, tidak sekedar hobinya kita, tidak sekedar bersenang-senang, tetapi berpikir, tadabbur. Ya, kita rihlah ke pantai misalnya, lihat bagaimana, ya, kita lihat air yang tenang tiba-tiba bergoyang, ya. Air yang jernih sekali tapi rasanya asin, ya. Sudah kena badan, coba kasih biar kena panas, bagaram sudah badan. Itu bagian dari apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, wasairu yanqasimu ila qismain. Dan sair, perjalanan itu terbagi dua. Sairun bil qadam, ya, perjalanan kita lakukan dengan kaki, berjalan kaki atau naik kendaraan. Ya. Perjalanan dilakukan dengan kaki atau dengan kendaraan. Sairun bil qalbi, atau perjalanan dengan hati. Ya, perjalanan hati. Ya. Amma sairu bil qadam, ya, perjalanan dengan kaki atau dengan kendaraan, bi an yasiral insanu fil ardi ala aqdamihi aw ala rahilatihi min ba'irin aw sayyaratin aw ta'iratin aw ghairiha hatta yanzura ma hasala lil kafirin. Jadi melakukan perjalanan itu untuk memperhatikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang kafir, pada orang-orang terdahulu. Ya. Wa madza kanat halul kafirin. Ya. Perhatikan bagaimana kondisi orang-orang kafir itu. Ya. Kemudian yang kedua, wa amma sairu bil qalbi, ya, perjalanan dengan hati, fa hadza yakunu bit ta'ammul wa bit tafakkur fi ma nuqila min akhbarihim. Jadi perjalanan dengan hati ini kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang kaum-kaum sebelumnya yang mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran. Kenapa mereka dibinasakan? Karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mengikuti mereka. Ya. Dan beliau katakan, wa asahhu kitabin wa asdaqu kitabin wa anfa'u kitabin naqala akhbaral awwalina kitabullahi azza wa jalla. Kitab yang paling sahih, ya, yang paling benar, yang paling bermanfaat, yang menukil, yang mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa umat-umat terdahulu, yaitu Al-Quran. Nah, kita baca kisah-kisah itu. Nah, ini disebut dengan safarul qalb. Ya, kita melakukan perjalanan dengan hati kita, mentadabburi ayat-ayat itu. Yang Allah sebutkan dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah umat terdahulu itu ada pelajaran-pelajaran. Bagi siapa? Orang-orang yang berakal. Bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Ya. Dan peristiwa-peristiwa dahulu, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, itu akan terus ada. Akan terus ada. Dilakukan oleh orang-orang sampai akhir zaman. Perbuatan-perbuatan yang sama, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Ada. Pelaku-pelakunya saja yang berbeda. Kalau kemudian ada orang mengatakan ini melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dilakukan oleh kaum Nabi Lut, ya, dilakukan oleh kaum yang dibinasakan oleh Allah, tapi sampai sekarang belum dibinasakan oleh Allah. Ya. Maka perhatikan ikhwas sekalian, dalam surah Ibrahim, ini ayat yang terakhir itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, jangan kita merasa aman dengan perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia, bahwa itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang Allah lakukan itu hanya sebagai apa?
penangguhan. Dan ini juga menunjukkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung diturunkan azab, tapi diberi mereka pelajaran. Berpikir. Kalau sudah keterlaluan, kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan azab di waktu-waktu yang mereka lalai. Sedang bersenang-senang atau sedang istirahat, Allah Subhanahu wa taala timpakan azab. Waliyadzubillah. Ya. Dan para ulama menyebutkan ya waktu-waktu lalainya manusia itu ya di waktu pagi dan di waktu sore. Ya. Selesai mulai dari terbit fajar ya sampai mendekati zuhur itu kebanyakan manusia lalai. Ya, demikian pula di waktu asar ya sampai terbenam matahari, waktu-waktu kebanyakan manusia lalai. Ya. Itu dalam penjelasan salat yang paling utama untuk selalu kita perhatikan adalah salat yang dilakukan di waktu pagi dan di waktu sore. Ya. Kita melakukan zikir di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi waktu ini adalah waktu yang banyak manusia lalai, baik itu dengan kesibukan-kesibukan dunianya, ya, baik itu kesibukan yang memberikan manfaat ataupun kesibukan-kesibukan yang tidak memberikan manfaat. Ya, kesibukan yang memberikan manfaatnya manfaat duniawi. Ya. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua jenis as-sair, perjalanan. Ya. Yang harus kita lakukan ya perjalanan ya touring, ya kita ambil pelajaran darinya. Kemudian perjalanan hati, ya, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu mamlu'un min akhbaril awwalin al-mukadzibina lirrusul. Dan di dalam Al-Qur'an penuh ya banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang berita-berita umat-umat terdahulu yang mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Juga berita-berita yang menyebutkan tentang umat terdahulu yang mereka itu patuh kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Allah juga menyebutkan tentang azab yang ditimpakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang patuh kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Ini pelajaran. Ya. Dan yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat qasas, ya, ayat-ayat kisah-kisah ini, Allah Subhanahu wa taala tetapkan ulul albab. Mereka itu adalah orang-orang yang berakal, yang mau berpikir, mau mengambil pelajaran. Ya, itu yang pernah kita sebutkan, ulul albab ini adalah orang-orang yang mereka menggunakan akalnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berpikir sehingga dengan berpikirnya itu melahirkan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang akalnya cerdas, IQ 2000, tetapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berakal. Kecerdasannya itu tidak mendatangkan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Maka orang-orang yang berakal yang Allah sebutkan di sini, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, ya. Sekalipun mungkin ya IQ-nya itu di bawah standar, tapi dia memikirkan ayat-ayat Allah lalu kemudian dia menjadi hamba yang taat kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah, maka dia ya, adalah orang yang berakal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada yanbaghi lil insan an yaqra al ayat allati fiha akhbaru man sabaqa. Ya, maka seyogianya kita jemaah sekalian membaca ya sejarah, ya kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu. Wa an yas'ala an ma'naha wa yastafsira. Ya, membaca kisah-kisah, ayat-ayat kisah tentang umat terdahulu, kita menanyakan tentang maknanya, ya, penjelasannya, ya, kita pelajari. Nah,
hatta yakuna ala basiratin minal amri, ya, supaya kita punya basirah, punya pengetahuan tentang itu. Kita bisa mengambil pelajaran darinya. Wa kadzalika aidan ma ja'at bihi sunnah min akhbaril madin. Demikian juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis Nabi tentang umat-umat terdahulu, tentang orang-orang terdahulu. Ya. Supaya kita mengambil pelajaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, tentang orang-orang yang taat kepada Allah dahulu. Ya, mereka berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan apa? Siksaan dari orang-orang kafir. Nabi kisahkan kepada para sahabat, dulu manusia yang beriman kepada Allah, ya, belakang mereka itu disisir dengan besi sampai keluar daging-dagingnya. Ada di antara mereka yang kaki kanan diikat, kaki kiri diikat, lalu ditarik oleh kuda dari arah yang, ya, berlawanan. Nabi SAW mengabarkan tentang kondisi umat-umat terdahulu. Ya. Konsekuensi bagi orang-orang yang berpegang pada agama Allah Subhanahu wa taala seperti itu pasti terjadi. Ya. Nah, tujuannya apa Nabi mengabarkan seperti itu? Sebagaimana juga tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perlakuan umat-umat terdahulu kepada Rasul yang diutus oleh Allah, mengambil pelajaran. Sabar, kita tidak sendirian. Ya, sabar, Anda tidak sendirian dalam berpegang kepada sunnah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang kita merasakan apa? Tekanan, celaan, makian dan apa sebagainya, ketika kita mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak seberapa. Baca kisah-kisah terdahulu orang-orang yang berpegang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada keinginan kita untuk melakukan kemaksiatan, baca kisah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi orang-orang yang berakal, yang mau mengambil pelajaran, yang berpikir. Jadi sumbernya tadi itu Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah itu. Tsumma ba'da dzalika ma naqalahul mu'arrikhun. Boleh juga kita membaca apa yang dinukilkan, yang disampaikan oleh para ahli sejarah. Walakin, tapi kata beliau, ini peringatan buat kita, walakin yajibu an takuna mimma naqalahul mu'arrikhuna ala hadarin. Hati-hati. Ya, kita harus berhati-hati, ya, dengan apa yang dinukil, yang disampaikan oleh ahli-ahli sejarah ini. Li'anna ghaliba kutubit tarikh laisa laha aslun wa laisa laha isnadun. Karena banyak, ya, kisah-kisah, banyak sejarah-sejarah yang dinukil oleh manusia yang tidak punya asal usulnya, yang tidak ada sanadnya. Ya. Berbeda kalau hadis Nabi SAW jelas sanadnya, Al-Quran apalagi. Tapi kalau kisah-kisah, apalagi kisah-kisah umat terdahulu, ya, sanadnya itu terputus. Ya. Sehingga harus hati-hati. Innama hiya akhbarun tatanaqalu bainan nas. Ya, cerita-cerita, ya, kalau apa, sering kita istilahkan konon, ya, ya, dongeng, ya, ya. Kalau dongeng, ya, memang sengaja dibuat, ya. Ada juga yang tokohnya itu ada. Kalau dongeng kan biasanya tokoh fiktif, ya, ya. Kalau cerita-cerita ini, ya, tokohnya itu ada. Tetapi hal-hal yang terjadi padanya, apa yang dia lakukan, nah, kadang ini yang tidak ada asal usulnya. Ya, semacam siapa, apa namanya, tokoh terkenal daerah kita, Gorontalo, yang dulu punya kehebatan, muncullah cerita-cerita. Dulu dia ini kalau mau naik kapal, dia naik kapal itu kalau di sebelah kanan kapalnya miring, kalau dia di sebelah kiri miring ke kiri, kalau dia di belakang kapalnya itu angka muka, kalau dia di depan, ya, cerita-cerita seperti itu. Ya. Ya. Ya, itu tidak
Tidak ada asal usulnya. Untuk mempertanggungjawabkannya itu susah. Maka demikian pula yang beliau ingatkan kita di sini, cerita-cerita yang dinukil oleh para ahli sejarah, ya, diperhatikan itu. Ini nukilannya gimana? Kalau tidak ada, ya, tidak ada sanadnya, ya hati-hati. Ya. Fayajibul hadaru kullal hadar minha. Harus hati-hati. Wa an yahrisal insan ala an yatatabba'aha birifkin. Ya, dan ya, berkaitan dengan sejarah-sejarah yang ditulis, ya, oleh para ahli sejarah dalam kitab-kitab mereka, ya, perhatikan, kita baca dengan teliti, ini benar enggak? Ya, coba diperhatikan, ada sanadnya enggak? Kalau itu jelas ada sanadnya, bisa dipertanggungjawabkan, oke, kita percaya. Ya. Dan berkaitan dengan khabar-khabar, cerita-cerita umat terdahulu, ini beliau sebutkan di sini ada, ya, thumma hadhil akhbar al-warida fi ghairil kitabi was sunnah tanqasimu ila thalathati aqsam. Khabar-khabar, cerita-cerita tentang umat terdahulu yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, tidak terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada 3 sikap yang kita lakukan. Ya. Al-qismul awal ma syahida syar'una bi butlanihi. Ada kisah yang viral yang tersebar. Ya. Tetapi dalil-dalil syar'i, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Al-Qur'an itu mengingkarinya. Fahadha yajibu radduhu wa bayanu khata'ihi wa kadhibihi hatta yakuna an-nas minhu ala basirah. Maka wajib bagi kita untuk menolaknya. Tidak boleh kita menerimanya. Bahkan kita peringatkan manusia dari kebohongannya. Ya, semacam tiba-tiba ada orang sementara ceramah, tunggu, diam. Kenapa? Rasulullah hadir. Ini Rasulullah sudah duduk, diam. Ya, Rasulullah sudah berdiri, dia mengucapkan salam kepada kalian, ini dia sudah pergi. Ya. Ini dongeng, ya, khurafat, dusta. Ya. Mimpi, ya, bertemu dengan Rasulullah, lalu kemudian, ya, ngopi bareng, ya. Dia berjalan, tiba-tiba dia melihat ada tangan yang keluar. Begitu dipegang tangannya, lembut sekali tangannya. Tiba-tiba ada suara, dongeng gitu. Yang seperti ini tidak boleh dipercaya. Berkaitan dengan Rasulullah SAW sudah ada panduannya tentang itu. Ya. Yang kedua, ma ayyadahul Qur'an was sunnah, fa hadza yuqbalu bi syahadatil Qur'an was sunnah lahu bisihah. Kisah-kisah tentang umat terdahulu, kejadian-kejadian umat terdahulu, yang itu juga disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka kita percaya, kita terima. Dan yang ketiga, ma lam yu'ayyinhul al-Qur'anu wala sunnah, fa hadza yutawaqqaf fihi. Yang tidak didukung, ya, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada juga pengingkaran. Ya, tidak ada pengingkaran, tidak ada persetujuan. Maka pada kisah-kisah seperti ini kita tawakuf. Apa istilah tawakuf itu? Tidak menerima, tidak juga menolaknya. Ini biasa disebut dengan kisah-kisah Israiliyat. Ya, kisah-kisah yang tersebar di kalangan manusia. Ya. Ya, kalau itu diakui oleh syariat, maka kita benarkan. Kalau tidak diakui, bahkan diingkari, maka wajib kita mengingkarinya. Kalau didiamkan, maka kita juga mendiamkannya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada satu pembahasan lagi, tapi kayaknya kita cukupkan. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada pertanyaan, tapi pertanyaan tidak berkaitan dengan bahasan kita. Kita membahas masalah tafakur, tetapi pertanyaannya ini tentang demokrasi, ya, tentang pemilihan umum, nanti saja. Ya. Ya. Istikharah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan pemimpin yang amanah, diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang dicintai oleh masyarakat,
dan pemimpin yang mencintai masyarakat. Banyak-banyak berdoa itu. Dan jangan tenggelam, jangan ikut dalam menyebarkan hoax yang ada ya, karena cinta kepada ini ya, lalu kemudian menjatuhkan yang lain ya, dengan hoax misalnya, itu bukan kebaikan yang kita dapat ya, tapi justru keburukan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita pemimpin yang adil ya, pemimpin yang mencintai masyarakatnya dan dicintai oleh masyarakatnya. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله